Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Selamat datang. Pernah nggak sih kebayang kalau layanan publik kita bisa jadi lebih cepat, lebih efisien, dan yang paling penting, selalu ada buat warga kapanpun mereka butuh? Nah, dalam paparan kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya chatbot bisa mengubah cara kita melayani masyarakat. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, coba kita jujur-jujuran dulu. Pertanyaan kayak, Pak, syaratnya apa aja ya? Atau, Bu, loketnya di sebelah mana? Kedengeran akrab banget kan? Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya penting, tapi ya ampun, ini tuh makan waktu dan energi kita yang berharga banget. Padahal waktu itu bisa kita pakai buat kerjain tugas-tugas yang lebih kompleks, yang benar-benar butuh pemikiran kita. Iya kan? Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari tantangan dan peluang yang ada di depan mata. Terus kita kenalan sama si chatbot ini, lanjut ke langkah-langkah praktis buat ngebangunnya, nggak lupa juga seni merancang percakapan. Dan terakhir, soal uji coba dan optimalisasi. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama ya. Oke, bagian 1. Layanan publik, tantangan dan peluang. Di sini kita akan lihat gambaran besarnya, masalah yang kita hadapi sehari-hari dan celah kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini dia musuh kita bersama. Banjir pertanyaan yang itu-itu lagi setiap hari. Ini bukan cuma soal waktu yang kebuang loh, tapi ini juga tantangan buat kita untuk terus jaga kualitas layanan biar tetap prima dan konsisten di tengah tekanan kerja yang gak ada habisnya. Tapi, di setiap tantangan selalu ada peluang, dan peluang kita ada di sini, teknologi. Coba bayangkan, kita bisa bikin sistem yang super efisien, sistem yang bisa jawab semua pertanyaan umum itu kapan aja, bahkan tengah malam pas kantor udah tutup. Nah, inilah kekuatan dari pelayanan 24 jam non-stop. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Yuk kita kenalan lebih dalam sama solusi cerdas yang dari tadi kita omongin, yaitu chatbot. Jadi, sebetulnya apa sih chatbot layanan publik itu? Gini deh gampangnya, anggap aja dia ini asisten virtual otomatis kita, sebuah program komputer yang kita ajarin buat ngobrol sama warga, jawab pertanyaan-pertanyaan umum mereka, dan ngasih informasi penting secara instan, tanpa kita perlu turun tangan langsung untuk setiap pertanyaan dasar. Manfaatnya? Wah, ini jelas banget dan langsung terasa. Pertama, dia buka 24/7, jadi warga bisa tanya kapan aja. Kedua, informasinya dijamin standar dan konsisten, jadi nggak ada lagi tuh resiko salah info. Ketiga, dan ini yang paling kita suka, beban kerja rutin kita jadi berkurang drastis. Artinya apa? Artinya kita bisa kasih respon yang lebih cepat buat warga. Oke, ini mungkin kedengarannya teknis banget ya, arsitektur. Tapi tenang, kita pakai analogi sederhana aja. Bikin chatbot itu, ibarat kita lagi bangun rumah digital. Arsitekturnya itu ya fondasi dan kerangka rumahnya. Terus, setiap alur percakapan yang kita bikin, itu ibarat kamar-kamarnya. Ada ruang tamu buat menyapa, ada ruang informasi, dan lain-lain. Semuanya buat melayani warga. Nah, setelah kita paham konsepnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian ketiga. Gimana sih langkah awal buat benar-benar ngebangun chatbot ini? Dan ini dia kabar terbaiknya. Saya ulang ya, kabar terbaiknya. Bapak Ibu sekalian nggak perlu jadi programmer atau ahli coding. Serius, sekarang ini udah banyak banget platform yang namanya no-code. Platform ini bikin kita bisa ngebangun chatbot canggih cuma dengan sistem geser dan letakkan atau drag and drop. Gampang banget, dan siapa aja pasti bisa. Contohnya nih ada yang namanya ChatFuel atau ManyChat. Dua-duanya ini populer banget dan emang dirancang buat pemula. Jadi kita tinggal bikin alur percakapannya kayak lagi ngegambar diagram alur gitu. Seru deh, nggak perlu nulis satu baris kode pun. Terus ini nih yang bikin chatbot jadi bener-bener pinter, integrasi. Maksudnya, kita sambungin si chatbot ini ke sistem yang udah ada di kantor kita. Jadi, dia bisa ngintip data langsung dari sumbernya. Inilah kunci buat ngasih informasi yang real time, bukan cuma jawaban statis yang udah kita siapin dari awal. Biar lebih kebayang, coba lihat contoh-contoh ini. Bayangin deh, chatbot Bapak per Ibu bisa ngecek status NIK langsung dari database kependudukan, atau bisa ngasih nomor antrian online secara otomatis, atau bisa ngasih info jadwal layanan terbaru yang ditarik langsung dari portal resmi kita. Luar biasa banget kan? Oke, kita lanjut ya. Setelah tahu cara bangunnya, sekarang kita masuk ke bagian keempat, merancang percakapan yang efektif. Karena chatbot yang hebat itu bukan cuma soal teknologinya, tapi juga soal komunikasinya yang nyambung. Prosesnya itu bisa kita pecah jadi 4 langkah gampang. Pertama, kumpulin dulu semua pertanyaan yang paling sering ditanyain warga. Kedua, kita petakan alur jawabannya kayak bikin pohon keputusan gitu. Ketiga, tulis jawaban yang singkat, padat, dan jelas, jangan bertele-tele. Dan keempat, ini penting banget, selalu siapin pintu darurat, yaitu opsi buat ngobrol langsung sama petugas kalau si chatbot udah mentok.
Nah, selalu ingat kalimat ini pas lagi ngerancang. Tujuan kita itu bukan buat pamer teknologi, tapi buat beneran ngebantu warga. Setiap kata, setiap alur, semuanya harus kita desain supaya urusan mereka jadi lebih gampang dan lebih cepat selesai. Sesimpel itu. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Anggaplah chatbotnya udah jadi nih. Eits, tapi kerjaan kita belum selesai. Justru, disinilah fase paling penting dimulai, yaitu uji coba dan optimalisasi terus-menerus. Ini harus kita tanamkan baik-baik di pikiran kita ya. Meluncurkan chatbot itu bukan garis finish. Justru itu adalah garis start. Ini adalah awal dari sebuah siklus untuk belajar dan menyempurnakan, berdasarkan data dan masukan langsung dari para penggunanya. Jadi, sebelum dilepas ke publik, kita harus uji coba dulu. Coba deh tanyain pertanyaan-pertanyaan aneh yang mungkin ditanyain warga. Ajak juga teman-teman satu tim buat ngerjain si chatbot. Cari di mana kurangnya. Dan kalau bisa, libatkan beberapa warga sebagai pengguna pertama, biar kita dapat masukan yang jujur dan apa adanya. Nah, setelah chatbotnya jalan, proses optimalisasi pun dimulai. Kita lihat datanya, pertanyaan apa sih yang bikin chatbot ini bingung terus? Nah, itu kita perbaiki. Pastikan juga semua infonya selalu up to date. Dan yang terpenting, kita dengerin masukan warga buat nambahin fitur-fitur baru ke depannya. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Ini dia, chatbot itu bukan pengganti kita. Dia itu asisten, alat bantu kita yang super canggih. Dengan adanya dia yang nanganin tugas-tugas berulang, waktu dan pikiran kita jadi lebih bebas. Bebas buat fokus ke masalah warga yang lebih rumit, yang benar-benar butuh sentuhan manusia dari kita. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Bapak Ibu renungkan. Coba sekarang, lihat sekeliling unit kerja Anda. Proses layanan yang mana atau tumpukan pertanyaan apa yang paling sering berulang dan paling mungkin buat diubah oleh sebuah chatbot? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah langkah pertama menuju revolusi layanan publik di instansi Anda. Terima kasih.